Hello the viewers, selamat datang kembali di konten alur cerita film yang terdapat spoiler. Maka dari itu yang tidak ingin ke spoiler, silahkan apa? Skip aja ler. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Upin dan Ipin, Keris Siamang Tunggal tahun 2019. Film ini disutradarai oleh Adam Amiruddin, Syed Nur Faiz, dan Ahmad Razuri. Film ini menceritakan petualangan dan fantasi terbaru Upin dan Ipin dan keenam sahabatnya, Ehsan, Fizi, Mail, Jarjit, Memi, dan Susanti, dalam menyelamatkan kerajaan fantasi Indraloka dari ancaman musuhnya, yaitu Raja Bersiong yang jahat. Langsung saja kita masuk ke videonya cuy. Di awal film diperlihatkan seorang penyihir yang bernama Raja Bersiong sedang merebut mahkota milik Raja Indraloka. Raja Bersiong mengandalkan sihir, sedangkan Raja Indraloka hanya mengandalkan keris Siamang Tunggal. Dan singkat cerita, Raja Bersiong dapat mengalahkan Indraloka dan merebut mahkota itu. Sebelum dibunuh Bersiong, Indraloka memberikan wasiat kepada keris Siamang Tunggal, yang membuat keris itu mengeluarkan kekuatan sihir yang dahsyat juga. Dan keris itu pun pergi ke suatu tempat. Bersiong sempat menyuruh anak buahnya untuk mengejar keris Siamang Tunggal. Dan keris itu masuk ke sebuah batu bertangkup yang tertutup kembali. Dan film pun baru saja dimulai cuy. Scene berpindah ke Upin Ipin yang sedang dikejar sekumpulan angsa. Ternyata mereka sedang mencari Rembo yang mencuri sendal Upin. Setelah berlari ke sana ke sini, akhirnya mereka menangkap Rembo. Kemudian Upin dan Ipin masuk ke dalam gudang untuk mencari Atuk Dalang. Ternyata Atuk Dalang sedang merapikan barang-barang dan sekalian deh meminta Upin Ipin untuk membantunya. Di sana Ipin melihat beberapa koleksi keris dan memainkan keris itu. Kemudian Tok Dalang bercerita tentang seseorang yang memberikan sebuah keris yang bernama Siamang Tunggal. Cerita tersebut diganggu oleh Rembo yang membuang kotoran di baju Tok Dalang. Lalu Tok Dalang pergi ganti baju dan meninggalkan Upin Ipin di sana. Tidak lama kemudian datang teman-temannya untuk mengajak mereka main sepak bola. Karena Upin Ipin sedang beberes, teman-teman itu akhirnya membantu supaya cepat selesai. Ketika Ipin bermain keris di atas peti, mereka dikejutkan seperti ada sesuatu di dalam peti tersebut. Karena penasaran, mereka dikit demi sedikit membuka peti itu. Dan ternyata isinya adalah keris Siamang Tunggal. Mail yang beranggapan keris itu keren, ia memutuskan ingin menjualnya. Namun saat dia mencoba mengambil, dia seperti keberatan mengangkat keris itu. Namun ketika Upin Ipin mencoba mengangkatnya, mereka berhasil dan mengatakan kalau keris ini tidak berat sama sekali Mail. Ketika Ehsan memoto keris itu, dia mendapatkan ukiran tulisan di keris itu. Ketika sedang membaca, hilang gelap datang cahaya. Keris tersebut mengeluarkan cahaya dan terbang dengan sendirinya. Seketika seperti ada black hole alias lingkaran hitam yang menyedot mereka semua. Dan mereka berpindah tempat ke sebuah hutan. Di sini posisi mereka terpisah menjadi dua kelompok. Ipin, Fizi, Mail, dan Susanti tersesat di dalam hutan. Sedangkan Upin, Meme, Jarjit, dan Ehsan berada di sebuah batu bertangkup seperti di scene awal saat keris kabur. Di sana juga ada seorang pria yang bernama Jenin yang sedang mengambil sesuatu di batu itu. Ketika batu itu ingin menelan mereka, untung saja mereka berhasil kabur. Mereka baru menyadari bahwa tempat ini bukanlah desanya. Jenin memberitahu bahwa mereka saat ini berada di Indraloka. Di sini juga Upin baru menyadari bahwa adik dan teman-teman lainnya terpisah dari mereka. Kelompok Ipin sedang berusaha membuka jalur untuk keluar dari hutan ini. Mereka bertemu seekor burung berwarna-warni. Mail yang ingin menangkap burung itu dan ingin menjualnya mencoba untuk menangkapnya. Namun burung itu malah membawa Mail pergi. Ipin yang sebelumnya terjatuh melihat ada ganggang keris Siamang Tunggal. Tidak lama kemudian mereka mendengar Mail berteriak dan ternyata Mail dikejar oleh kerumunan serangga. Saat mereka sedang dikejar, mereka diselamatkan oleh bocah lokal yang bernama Belalang. Belalang menembakkan sesuatu ke arah tanaman, yang membuat tanaman itu seketika berubah menjadi besar dan memakan serangga-serangga yang mengejar kelompok Ipin. Akan tetapi, serangga tersebut bangkit lagi.
dan berubah wujud menjadi 3 orang pria. Ternyata mereka adalah bawahan dari Raja Bersiong. Untungnya Belalang dan lainnya berhasil kabur terlebih dahulu. Belalang bertanya, kenapa bawahan Bersiong mengejar mereka? Yang jelas kelompok Ipin menjawab tidak tahu. Sambil menangis, Fizi mengatakan kalau mereka sedang tersesat di sini. Hal itu membuat Belalang merasa kasihan dan membawa mereka pergi ke rumahnya. Di sisi lain, Raja Bersiong merasakan keris Siamang Tunggal yang kembali ke Indraloka. Dia yang tahu keris itu akan membahayakan dirinya, dia segera memanggil Pak Belalang, ayah dari Belalang, untuk menyuruhnya mencari keris itu. Pak Belalang pun balik ke rumah dan terkejut dengan kehadiran Ipin dan teman-temannya. Belalang lalu bilang kalau dia membawa mereka karena mereka tersesat. Dan Pak Belalang kembali dikejutkan karena melihat keris Siamang Tunggal dan menanyakan ke Ipin di mana sarung kerisnya. Saat Fizi ingin mengangkat ganggang tersebut, seperti biasa Fizi tidak kuat. Hanya Ipinlah di sana yang bisa mengangkatnya. Tiba-tiba anak buah Raja Bersiong mendekati mereka. Pak Belalang pun menyuruh mereka untuk pergi lewat pintu rahasia dan memberi pesan kepada anaknya untuk menjaga Ipin serta mencari nahkoda yang bernama Ragam. Untuk mengulur waktu, Pak Belalang pun melawan anak buah Raja Bersiong. Berkat Pak Belalang, mereka pun berhasil melarikan diri masuk ke sebuah desa. Berpindah ke Jenin yang melihat sarung keris Siamang Tunggal. Upin dan Jenin sempat berebut benda itu, dan Jenin mengatakan akan menjual keris ini supaya dia bisa berjualan sapi dan menikahi putri raja. Karena lapar, Jenin mengajak mereka makan di desanya. Ketika mereka sedang makan, Upin melihat nenek yang bernama Mak Deruma sedang memandangi putranya. Jenin berbicara bahwa anak itu durhaka kepada Mak Deruma, kemudian dikutuk menjadi patung. Upin datang dan menghiburnya, yang dimana membuat Mak Deruma teringat masa lalu kepada sang anak. Hal tersebut semakin membuat Mak Deruma rindu dan memaafkan kesalahan sang anak. Dan perlahan sang anak tenggelam ke dalam air. Akibat tangisan dari Mak Deruma, keris yang dipegang Ipin menampakkan wujudnya. Keberadaan mereka ternyata diketahui oleh Bersiong, yang membuat pasukan ikan terbang menyerang mereka. Mak Deruma menyuruh mereka untuk pergi dari tempat itu. Biarkanlah Mak Deruma dan penghuni desa yang menyerang ribuan ikan ini. Raja Bersiong juga sudah tahu siapa yang membawa keris itu, dan memerintahkan 3 anak buahnya untuk mengambil keris Siamang Tunggal. Malam harinya, kelompok Ipin menyaksikan pertunjukan wayang yang mengisahkan tentang keris Siamang Tunggal dan menampilkan nahkoda Ragam yang sedang bernyanyi. Tak lama kemudian kelompok Upin datang dan mereka bertemu kelompok Ipin. Di saat mereka sedang berdansa, tibalah 3 anak buah Bersiong yang ingin mengambil keris itu. Ketika mereka menyerang, untung saja nahkoda Ragam dan Jenin sigap membantu dan menyuruh anak-anak untuk melarikan diri. Tapi satu persatu teman Upin Ipin tertangkap dan hanya menyisakan Upin Ipin saja. Anak buah Bersiong masih saja mengejar mereka. Untungnya nahkoda Ragam mengeluarkan kapalnya untuk membawa Upin dan Ipin kabur dari mereka. Anak buah Bersiong mencoba menangkap Ipin, namun digagalkan oleh Upin yang mencabut keris itu dan mengeluarkan kekuatan yang dahsyat. Akibat serangan itu membuat anak buah Bersiong terluka. Sebelum mereka pergi, anak buah Bersiong mengatakan jika ingin teman-temannya selamat, bawa keris itu ke kerajaan Bersiong. Karena hal tersebut, Upin Ipin berencana untuk memberikan keris itu kepada Raja Bersiong. Namun dilarang oleh Jenin dan nahkoda Ragam, karena jika keris itu jatuh di tangannya, Indraloka pasti akan musnah. Mendengar nasihat dari mereka, Upin Ipin pun semangat untuk menyerang Raja Bersiong. Sesampainya di Pulau Angan, Upin Ipin bertemu makhluk lucu yang membawa sendal Upin kabur. Upin Ipin mengejarnya sampai di sebuah gua. Di sana terdapat lukisan di dinding yang menggambarkan sebuah keluarga. Mereka yang melihat itu seketika rindu kepada Opa dan Kak Ros. Tak lama kemudian muncul Opa dan Kak Ros di balik air terjun. Namun saat mereka akan menghampirinya, ternyata itu hanya ilusi dari makhluk lucu kecil tadi. Tak lama kemudian, Jenin, nahkoda Ragam, dan Belalang pun tiba untuk mencari Upin Ipin. Di sana mereka bertemu dengan wanita cantik yang bernama Bawang Merah. Semakin lama obrolan, Bawang Merah bercerita tentang dirinya yang difitnah oleh Bawang Putih, adiknya sendiri.
Karena itu dia bisa berada di sini sendirian. Di sisi lain ternyata Bawang Putih berada di penjara bersama teman Upin Ipin dan ada juga ayah belalang. Bawang Putih juga bercerita tentang dirinya yang telah memfitnah Bawang Merah. Nakoda Ragam mengingat bahwa di sini dulunya terdapat kolam yang langsung terhubung ke kerajaan Bersiong. Namun kolam itu sekarang sudah mengering. Bawang Merah yang melihat keakuran Upin dan Ipin teringat dengan masa lalu di saat dirinya bersama Bawang Putih. Bawang Merah menangis dan berkata kalau dia memaafkan Bawang Putih. Satu tetesan air matanya membuat air kolam kembali utuh dan memunculkan sebagian dari keris Siamang Tunggal. Mereka pun bergegas menuju ke kerajaan Bersiong. Sesampai di sana, mereka masuk ke ruangan penjara dan bertemu dengan teman-temannya. Bawang Merah bertemu adiknya dan Belalang bertemu ayahnya dan membebaskan mereka semua. Jenin yang berpencar sendirian mencari keberadaan Raja Bersiong. Namun di sana dia malah melihat ingatan tentang Raja Indraloka yang sedang melawan Bersiong. Dan ternyata Jenin adalah anak dari Raja Indraloka. Dan Nakoda Ragam adalah panglima kerajaan Indraloka. Jenin marah kepada Ragam karena dirinya tidak membantu ayahnya. Ragam terpaksa membawa Jenin karena ayahnya yang menyuruh untuk segera kabur dari sini. Untung saja ada Upin Ipin yang melerai mereka. Jenin sedih atas kematian ayahnya. Tetesan air mata itu membuat keris Siamang Tunggal menjadi utuh seutuhnya. Ia pun membaca tulisan yang ada di keris itu. Namun sebelum terbaca semuanya, Raja Bersiong muncul dan terjadilah pertarungan dirinya melawan Jenin. Jenin kewalahan sekali karena Raja Bersiong memang benar-benar kuat. Untungnya dia dibantu oleh Upin Ipin dengan melemparkan keris itu ke punggung Bersiong, yang membuat Raja Bersiong makin marah. Sedangkan Belalang dan yang lain berusaha melawan anak buah Raja Bersiong. Dan tak lama kemudian tibalah Mak Daruma dan yang lain untuk membantu mereka. Balik lagi ke Upin Ipin. Di sana Raja Bersiong mengeluarkan kekuatannya dan melemparkan Upin Ipin. Mak Daruma dan Pak Belalang menyuruh Jenin untuk segera membaca tulisan yang ada di keris itu. Seketika Jenin berubah menjadi monster putih. Kemudian segera menolong Upin Ipin dan menghajar Raja Bersiong. Pertarungan sengit tersebut diakhiri dengan Jenin yang mencabut mahkota Raja Bersiong, yang dimana itu adalah kekuatannya. Setelah berhasil melepas mahkotanya, Raja Bersiong lenyap bersama para bawahannya. Dan akhirnya mereka berhasil merebut kembali kerajaan Indraloka dan Jenin pun otomatis menjadi rajanya. Dan akhirnya mereka semua pun bisa pulang ke asal mereka. Pak Belalang menyadari getaran ini merupakan tanda bahwa batu bertangkup telah terbuka kembali dan menyuruh mereka untuk segera pergi. Karena tempatnya jauh, Jenin mempunyai ide, yaitu pergi menggunakan meriam. Setiba di sana, mereka dihadang Raja Bersiong yang masih hidup. Beberapa dari mereka tertangkap Bersiong. Untung saja Jenin semakin mahir dalam bertarung dan berhasil membunuh satu serangga yang ternyata itu adalah jantung dari Bersiong. Bersiong pun mati selamanya dan membuat kegelapan di hutan menjadi sangat cerah. Mereka pun memberi salam perpisahan dan Jenin memberikan keris itu kepada Upin Ipin untuk diberikan kembali ke Tuk Dalang. Mereka pun kembali ke gudang dan mengembalikan lagi keris itu ke dalam peti. Dibarengi kedatangan Tuk Dalang dan mereka memeluk Tuk Dalang serta mengatakan mereka sangat rindu. Tapi kata Tuk Dalang, baru 5 menit atau tinggal, dah rindu. Jo, atau belanja makan, ABCD. Film diakhiri dengan Jenin mendapatkan pesan bahwa 5 putri sedang berhadapan dengan monster merah. Dan film pun selesai. Mungkin bakal ada kisah seru lanjutan dari film ini. Tonton terus ya. Pesan dari film ini adalah selalu membantu siapapun dimanapun kau orang berada.